Selamat malam saudara, kita ketemu lagi di Business Talk bersama saya Mas Sister Tarigan. Saudara siap-siap, kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan diganti jadi kelas rawat inap standar KRIS yang katanya ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Lalu bagaimana implementasi dan apakah akan ada kenaikan iuran? Kita akan bahas malam ini dan berikut kita dengarkan dulu pernyataan dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono yang sudah kami rekam sebelumnya. Oke, Pak Dante, ini ketika kita akan mengimplementasikan KRIS yang dari tadinya berkelas gitu ya untuk peserta BPJS, sekarang mau kita gabungin, kita leburin begitu. Tapi masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, KRIS itu apa sih? Lalu kemudian kalau kita implementasikan, apa nanti untungnya kepada peserta BPJS? Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu kelas rawat inap standar atau KRIS. Ya. Itu adalah penggabungan yang tadinya kelas 3 itu bisa 6 sampai 10 tempat tidur di satu ruangan. Kemudian kelas 2 itu 4 tempat tidur di satu ruangan. Kelas 1 itu 2 tempat tidur di satu ruangan. Dengan adanya kelas rawat inap standar, maka dilebur satu ruangan, cuman boleh ada 4 tempat tidur dengan 12 persyaratan. Kenapa itu dibuat? Pertama, untuk membuat supaya masyarakat itu lebih nyaman ketika dirawat di fasilitas kesehatan. Yang kedua, aspek kesehatannya adalah mencegah infeksi yang bisa terjadi di rumah sakit apabila terlalu crowded atau terlalu bertumpuk pasien di dalam satu ruangan. Tetapi ini tidak berlaku untuk ICU, untuk NICU, untuk PICU, untuk intensive care nggak berlaku. Yang KRIS ini hanya berlaku untuk ruang rawat biasa. Artinya nanti semua standar disamakan, yang tadinya dia mungkin di pesertaan kelas 3 akan naik kelas gitulah kita sebutnya begitu ya, karena ada penyesuaian fasilitas yang diberikan. Nah, tapi gini Pak, ketika kita mengimplementasikan KRIS itu, sebenarnya tujuan pemerintah itu apa? Kenapa harus 2025? Apakah ini salah satu wujud untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan? Ya, sebenarnya nggak, bukan. Ini kan sudah ada perencanaannya, sudah ada undang-undangnya sebelumnya. Ditetapkan beberapa waktu yang lalu, tapi butuh persiapan untuk implementasi. Sekarang kita dalam tahap implementasi itu melakukan beberapa rangkaian tahap. Misalnya kita melakukan survei dulu kesiapan rumah sakit. Kita sudah melakukan survei ke 2.531 rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi survei kesiapan itu kemudian kita petakan, oh ternyata 2.531 itu semuanya siap. Kemudian dari yang sudah siap tersebut, kita buat lagi contohnya atau piloting project-nya di 10 rumah sakit yang ada di Indonesia. Terdiri dari rumah sakit punya Kementerian Kesehatan, rumah sakit punya provinsi, punya kabupaten, dan rumah sakit swasta. Dengan pilot project tersebut, kita evaluasi hal-hal teknis apa saja yang harus diperbaiki dalam penerapan KRIS ini. Jadi sebenarnya tidak mendadak 2025, tapi memang ada rangkaian proses yang harus dilalui untuk menerapkan KRIS ini supaya menjadi program yang terintegrasi baik di pelayanan masyarakat. Oke, tapi untuk kesiapan rumah sakit seperti apa Pak Wamen? Karena memang ada uji coba di 10 rumah sakit, dan itu kan rumah sakit vertikal ya, di bawah Kementerian Kesehatan. Nah masalahnya kan kita punya ribuan rumah sakit, dan kemarin di rapat Komisi 9 DPR, ada soal permintaan kenaikan tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, karena sejak 2014 itu nggak naik. Nah ini menjadi sebuah concern rumah sakit juga kan? Ini jawaban pemerintah gimana? Jadi sebenarnya bukan rumah sakit vertikal yang dilakukan uji coba. Rumah sakit vertikal cuma satu loh, di Rumah Sakit Sarjito. Tetapi rumah sakit provinsi ada satu juga, rumah sakit kabupaten 2, dan 60% rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit swasta juga ikut kita evaluasi. Mengenai kenaikan tarif yang dilakukan adalah kenaikan pembayaran BPJS kepada rumah sakit tersebut dan kepada puskesmas, sehingga puskesmas dan rumah sakit mempunyai plafon pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Memang ini belum dievaluasi sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah saatnya untuk diberikan kenaikan kepada fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk yang FKTP, untuk yang layanan primer misalnya puskesmas dan rumah sakit berbeda. Yang puskesmas, kenaikan tarif ini ditujukan agar pelaksanaan program-program promotif
dan preventif menjadi lebih baik dan punya anggaran. Sedangkan untuk rumah sakit, untuk memperbaiki layanan-layanan yang bersifat teknis di rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa bergerak lebih leluasa. Artinya sudah dinaikin Pak dari BPJS ke fasilitas kesehatan? Dengan kenaikan tarif tersebut diharapkan layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Oke, dan itu sudah terjadi ya Pak? Berarti Pak Dante, saya konfirmasi. Sudah kita sudah mengeluarkan surat keputusan nomor 3 tahun 2023 dan tarifnya sudah ada. Oh, sudah dilaksanakan. Berarti artinya ini tidak lagi menjadi isu ya untuk rumah sakit sebagai mitra BPJS. Ya, nggak jadi isu lagi. Ini sudah ditetapkan dan sudah ada tarifnya dan sudah disetujui oleh BPJS. Oke, Pak Dante, kembali ke hasil rapat waktu itu, lah kemudian tadi Pak Dante juga mengatakan bahwa 2.000 rumah sakit sebenarnya sudah siap ya untuk mengimplementasikan KRIS. Tapi ini ada suara dari rumah sakit swasta yang juga hitung-hitungan nih Pak Dante. Katanya kalau untuk mengimplementasikan KRIS tersebut, maka mereka butuh biaya investasi. Nah ini respon dari regulator bagaimana? Karena kan berarti ada 1.000-an lagi rumah sakit yang konsen di bagian itu. Kan ada 12 syarat tadi saya sampaikan tuh ya. Syarat yang memang agak susah terpenuhi dari beberapa rumah sakit adalah membangun rumah. Salah satu syaratnya itu berbunyi membangun tempat kamar mandi di dalam ruangan. Kemudian membuat sentralisasi oksigen. Oksigennya sentral. Itu menjadi agak berat di beberapa rumah sakit, dan membuat tempat tidur menjadi bisa digunakan untuk mereka yang disabilitas. 3 persyaratan itu kita kendorkan sehingga menjadi 9 persyaratan. Sebenarnya kalau 9 persyaratan hanya mengurangi tempat tidur, jarak tempat tidur satu sama lain hanya 1,5, ada tirai, kemudian bahan untuk bangun rumah sakit porosnya bagus dan sebagainya, itu tidak butuh investasi terlalu besar. Dan ternyata 2.531 rumah sakit sudah siap tanpa investasi apa-apa. Artinya dan satu lagi yang penting, gimana? Dan yang penting adalah bahwa ternyata dari evaluasi yang kita lakukan di 10 rumah sakit tersebut, ini tidak berdampak pada penurunan bed occupation ratio atau jumlah boardnya, tempat tidur yang terisi. 1. Akses layanan juga tidak terganggu. Dan yang penting lagi adalah bahwa rumah sakit swasta tersebut pendapatannya tidak berkurang. Dari tadinya 4 tidur 1 ruangan menjadi 4 tidur 1 ruangan. Karena toh boardnya mereka juga tidak 100%. Nah, Pak, itu berarti untuk rumah sakit, kalau saya simpulkan percakapan ini bahwa sebenarnya tidak ada isu untuk mengimplementasikan KRIS begitu. Cuman bagaimana dengan iuran, Pak Dante? Saya rasa memang pemerintah sudah mengatakan bahwa di waktu dekat ini, apalagi implementasi di uji coba, tidak ada kenaikan iuran. Tapi kembali bahwa tadi kan disebutkan fasilitasnya kan bertambah nih, dinaikin. Yang tadi mungkin tidak mendapatkan, ya kalau sistem kelas ya beda ya pelayanannya sama kalau di KRIS seperti ini. Apakah nanti ada rencana kenaikan iuran di masa depan? Kira-kira berapa persen Pak Dante? Sampai saat ini belum ada pembicaraan untuk menaikkan iuran dengan perbaikan mutu kualitas pelayanan ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tentang kenaikan iuran. Tetapi terus akan kita evaluasi apabila ternyata memang pelayanannya meningkat, jumlah pasien yang dirawat meningkat, kemudian pembiayaan kesehatan meningkat, mungkin kenaikan iuran itu akan ada. Tetapi belum menjadi pembicaraan pada saat ini. Belum jadi pembicaraan tetapi akan dibicarakan. Gimana? Belum akan dibicarakan juga. Belum akan dibicarakan. Tetapi ada potensi ke sana Pak Dante? Ya tentu saja dimanapun kalau misalnya harga obat naik, kemudian harga alat kesehatan naik, tentu biaya tarif iuran juga akan disesuaikan. Tapi itu semua sangat variatif sekali dan akan tetap menjadi keperpihakan kita kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terbebani kalaupun ada peningkatan iuran pembayaran BPJS. Ya, kita tunggu kesuksesan implementasi dari KRIS, Pak Dante Saxono Harbowono, Wakil Menteri Kesehatan. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Selamat malam Pak Dante. Malam. Ya, lalu benarkah sistem penghapusan kelas ini dapat meningkatkan layanan kesehatan dan seberapa siap rumah sakit? Jangan kemana-mana saudara, kami akan lanjutkan diskusi malam ini.
Kita lanjutkan dialog kita terkait dengan penghapusan kelas BPJS jadi KRIS, dan malam ini telah bergabung di studio ada Pak Ling Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSSI. Selamat malam Pak Ihsan. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung. Nanti kami ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari rumah sakit ya soal implementasi dari KRIS. Dan telah bergabung juga dari Zoom ada Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Pak Handoyo. Selamat malam Melona, salam sehat Ibu Bapak. Salam sehat juga buat Pak Handoyo. Dan telah bergabung juga bersama kita Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Handoyo, selamat malam Pak Ing. Selamat malam Pak Timbul, Pak Handoyo. Malam. Ya, ini malam ini komplit ya. Tadi regulator sudah memberikan pernyataan dan jawaban terkait dengan implementasi KRIS. Tetapi saya tanya dulu nih ke Pak Ihsan. Tadi di hasil wawancara itu disampaikan bahwa ya KRIS itu kan sebenarnya sudah lama direncanakan, tetapi baru kita akan implementasikan. Saya juga sempat tanya, apakah rumah sakit itu sudah siap? Nah, jawaban dari Pak Wamen tadi mengatakan ya sudah siap dong, katanya begitu. Lebih dari 2.000 rumah sakit. Saya mau cek faktanya ke Pak Ihsan. Siap tidak untuk mengimplementasikan KRIS? Ya, pada dasarnya kami tentunya di rumah sakit itu akan mengikuti regulasi apapun yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Mengenai KRIS ini kan sebetulnya tadinya rencana implementasinya adalah di tahun 2022. Ya, karena mungkin karena ada masalah COVID, jadi memang ini mundur ya. Pada saat di 2022 akhir, memang saat itu kita pertemuan juga dengan Kementerian Kesehatan, dengan DPR gitu ya. Memang akan dilakukan secara bertahap, dan saat itu katanya mau diimplementasikannya tahun 2023 akhir, itu udah selesai semua. Dan beberapa hari ini kami mendapat kabar bahwa nanti implementasinya adalah di 2025 gitu loh. Nah, ini sebetulnya bagi kami di rumah sakit swasta itu sebetulnya agak deg-degan juga. Sebetulnya mau di mana sih, mau kapan sih sebetulnya mau diimplementasikannya. Ya, tapi di sisi lain ya kami bersyukur juga ini diundurnya cukup panjang ke 2025 karena memang kami juga menghadapi kendala-kendala lah ya untuk mempersiapkan tempat tidur menjadi 4 tempat tidur ini. Oke, dalam implementasi KRIS ini kan paling sederhananya untuk menjelaskan kepada Anda pemirsa bahwa nanti sistem kelas ini juga dibatasi ya, untuk satu ruangan itu cuma 4 kamar tidur begitu. Nah, apakah ini menjadi salah satu concern rumah sakit, dan apakah dalam implementasikan KRIS ini bahwa rumah sakit swasta juga harus punya investasi tambahan lah supaya income-nya tetap bertahan, Pak? Sebetulnya kami juga pengen melihat urgensinya gitu ya. Jadi menurut Anda urgent nggak? Urgennya apa sih begitu ya sampai kelas rawat inap standar ini, karena menurut hemat kami di saat sekarang kondisi pelayanan sudah cukup bagus, pembiayaan juga sudah mengikuti di situ. Lebih baik menurut saya sih fokus aja sekarang bagaimana kita sama-sama meningkatkan mutu layanan. Akses pasien terhadap rumah sakit juga lebih mudah. Mutu layanan di rumah sakit juga bagus gitu. Yang kita harapkan tuh itu sebetulnya. Kami juga belum tahu sebetulnya hasil dari uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah katanya. Menurut informasi kan sudah 10 rumah sakit yang diimplementasikan. Tapi saat implementasi itu bagaimana gitu ya? Bagaimananya tuh apakah pasien yang biasa di kelas 1, 2 tempat tidur terus saat dicoba menjadi 4 tempat tidur tuh respon mereka seperti apa? Ya. Terus harganya di harga berapa saat diuji coba di kelas standar gitu loh. Nah, itu kita nggak tahu gitu loh, di harganya harga berapa gitu loh. Nah, jadi kita juga belum tahu apakah nanti misalnya ke rumah sakitnya berdampaknya seperti apa tuh belum tahu. Jadi artinya masih nunggu detailnya gitu ya, Pak? Ya, belum tahu hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti apa sih kita belum tahu. Tapi saya sempat baca pernyataan Anda bahwa ketika KRIS ini diimplementasikan bisa-bisa pendapatan rumah sakit berkurang. Mungkin bisa Anda terjemahkan maksudnya apa, Pak Ihsan? Ya. Menurut saya gini, begitu 4 tempat tidur ini diimplementasikan, tentunya ada beberapa rumah sakit itu kapasitas tempat tidurnya itu akan berkurang. Jadi misalnya yang tadinya tipe C 100 tempat tidur, begitu diimplementasikan ini ada yang berkurang tempat tidurnya. Nah, begitu berkurang tempat tidurnya, tentunya ini kan ada investasi yang hilang lah, menyusut lah di situ ya. Yang biasa misalnya kapasitasnya bisa menampung bornya lebih dari 70%, ini kan jadi berkurang. Tentunya ini dampak ke rumah sakit, tentunya pasien yang dirawatnya juga akan berkurang.
Oke, baik. Nanti saya lanjutkan ke Pak Ihsan, saya ke Pak Timbul dulu sebelum saya ke Pak Handoyo. Pak Timbul, kalau Anda melihat, kita di sini lihat dari segi ini juga ya, para pesertanya ya Pak Timbul. Ya. Mendesak nggak sih kris ini dilaksanakan? Ya, jadi yang pertama saya mau katakan kelas standar itu memang diatur di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi peserta JKN kalau dirawat inap itu di kelas standar, ya. Nah, sejak 1 Januari 2014 sampai saat ini yang disebut kelas standar itu ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di Perpres 64 tahun 2020 pasal 54A, 54B disebutkan tentang kelas rawat inap standar KRIS. Jadi kata KRIS itu muncul di Perpres 64. Kalau di undang-undang itu kelas standar saja. Nah, ketika bicara soal rencana penerapan KRIS, kelas rawat inap standar, memang banyak hal yang harus diperhatikan seperti yang dikatakan Pak Ing tadi, bahwa sebenarnya urgensinya apa sih gitu. Kalau mau menurut saya lebih baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang distandarkan, bukan distandarkan hanya satu ruang perawatan. Karena fakta sosiologisnya selama ini rumah sakit sudah memiliki kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, misalnya distandarkan kelas 1, 2, kelas 3, kelas 2, 3 tempat tidur, kelas 3, 4 tempat tidur. Nah, kan artinya kita menstandarkan sesuatu yang sudah ada, bukan menstandarkan dengan mengurangi akses peserta kepada layanan rawat inap. Kalau seperti tadi disampaikan oleh Pak Ing juga, kemungkinan besar akan terjadi penurunan jumlah tempat tidur yang akan diakses oleh peserta JKN. Nah, saya membaca data yang disampaikan oleh Pak Menteri ketika hadir dalam raker dengan Komisi 9 DPR RI. Dari 10 rumah sakit yang menjadi uji coba. Contohan uji coba ya ada 10, rumah sakit Sarjito. Sebelum itu 800, sesudah 787. Ya, rumah sakit provinsi yaitu rumah sakit RSUD Sudarso. Sebelum 329. Yang kalau ada sekarang 209. Artinya turun juga. Ya. Pemerintah kabupaten, rumah sakit RSUD Sidoarjo 547. Sesudah itu 499. Demikian juga rumah sakit Sultan Syarif Al-Qadri 150 145 yang swasta 401 menjadi 367 500. Nah, artinya turun. Akses peserta ketika tempat tidur itu menurun itu akan mengalami kesulitan. Karena biar bagaimanapun juga ya kita baca di PP 47 tahun 2021. Itu kan disebutkan juga kelas rawat inap standar itu untuk melayani peserta JKN disebut rumah sakit pemerintah minimal 60% menyelenggarakan KRIS. Rumah sakit swasta 40%. Nah, misalnya rumah sakit pemerintah lah disebutkan 60%, disebut kami akan menerapkan 70%. Nggak salah menurut PP 47. Tapi ketika sudah membatasi 70% KRIS untuk peserta JKN, maka akan ada kesulitan untuk mengakses yang 30%. Demikian juga swasta. 40%. Kata Pak Ing bilang, ya udah saya kasih 60. Artinya 40% untuk umum. Nah, itu tidak bisa diakses oleh peserta JKN. Artinya justru KRIS ini akan menciptakan kontraproduktif buat aksesibilitas peserta akses tempat tidur. KRIS akan menciptakan masalah baru lah kalau dari perspektif Pak Timbul ya. Baik. Ini dari uji coba yang diselenggarakan di 10 rumah sakit, faktanya menurun. Untuk pendapatan rumah sakit turun begitu. Nanti saya gabung lagi ke Pak Timbul, saya ke Pak Handoyo. Pak Handoyo, kemarin kan sudah rapat lagi ya dengan Kementerian Kesehatan di mana dia menyampaikan soal hasil uji coba terhadap 10 rumah sakit nih. Nah, kalau dari legislatif sendiri memandangnya seperti apa? Apakah masih perlu dilakukan penundaan atau mungkin tetap jalan tetapi dengan berbagai catatan? Jawaban Anda? Ya, jadi begini Mbak Ilona, jadi saya perlu sampaikan bahwa sebenarnya kelas standar itu kan amanah rakyat. Undang-undang seperti yang disampaikan oleh Pak Timbul, yang undang-undang tentang EJSN. Itu persoalannya kan memang di dalam undang-undang itu tidak ada definisi
Standarnya model seperti apa? Ya. Nah, kemudian ranah pemerintah lah yang memberikan definisi standar. Bisa jadi juga ada wacana bahwa kelas 1, 2, 3 bisa distandarisasi. Tapi apapun yang disampaikan konsep pemerintah itu sebenarnya mulia, baik sekali. Karena dalam rangka untuk meningkatkan standarisasi kelas dalam hal obat-obatan yang standar, ruangan yang standar, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien atau kepada peserta yang selama ini menjadi keluhan. Saya hormat yang disampaikan oleh Pak Iing ya, bahwa memang yang selama ini konsepnya adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan. Justru bahwa KRIS itu dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan. Namun demikian, catatan yang diberikan kepada parlemen, kita harus tidak boleh keburu-buru ya. Harus penuh kehati-hatian, harus cermat. Kenapa? Ada implikasi. Implikasinya tentu adalah kepada pihak rumah sakit sebagai yang menjalankan pelaksanaan KRIS ini. Karena di situ tentu ada implikasi terhadap investasi yang kemarin disampaikan uji cobanya setiap rumah sakit antara 300 sampai 1,5 miliar, tergantung kelas rumah sakit. Nah, yang kedua yang paling mungkin menjadi isu yang saat ini belum, tetapi sudah menjadi satu dua omongan dari berbagai kalangan, yaitu implikasi terhadap pembiayaan. Ketika kelasnya nanti samanya semuanya sama, tidak ada kelas, tentu adalah pelayanannya pasti meningkat. Yang tadinya kelas 3 menjadi mendapat pelayanan kelas standar kan. Implikasinya adalah apakah tidak terjadi implikasi terhadap pembiayaan dalam ini BPJS. Kalau ternyata terjadi pendarahan lagi BPJS, implikasi kan pelayanan gitu loh. Nah, untuk itu saya kira meskipun saat ini masih belum selesai kajiannya, bahkan terhadap soal uji cobanya yang kemarin juga masih kita belum bisa menilai, karena memang ketika disampaikan ini tugas tanggung jawabnya DJSN belum secara komprehensif, kami juga belum bisa menilai apakah itu ditunda ataukah kita siapkan, meskipun Pak Wamen tadi sampaikan secara gamblang tahun 2025 baru disiapkan. Tetapi lebih baik kita mempersiapkan dengan baik, toh kemudian ada wacana atau ada keberatan, ada pendapat yang lain, apakah kelas 1, 2, 3 itu distandarisasi, tapi paling tidak apapun tugas mulia dari undang-undang ini, dalam hal ini pemerintah meningkatkan pelayanan, itu harus kita hormati, ranah perintah dari rakyat gitu loh. Intinya bahwa kita harus cermat, harus hati-hati, jangan sampai ketika nanti meskipun Pak Jokowi menyampaikan sampai 2024 tidak ada kenaikan, tetapi jangan sampai ketika tidak ada kenaikan BPJS terjadi pendarahan. Dalam ini pembiayaan yang harus diberikan kepada pemerintah terjadi defisit. Ketika defisit, otomatis saya pastikan pelayanan juga amburadul. Seperti yang kita sampaikan. Nah, saya kira kita fokus bagaimana memberikan pelayanan begitu. Oke. Menarik yang disampaikan oleh Pak Handoyo, jangan-jangan nanti si KRIS ini bisa meningkatkan beban pendanaan BPJS. Kalau udah begitu, kita langsung ngomongin soal iuran dari peserta naik atau tidak. Kita akan lanjutkan diskusi kita malam ini. Saudara tetap di Business Talk. Kita lanjutkan diskusi malam ini, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Ilona. Siap. Tadi kami rame sudah bahas, punya pandangannya masing-masing. Tapi saya ke BPJS Kesehatannya dulu nih. Kira-kira kalau misalnya penghapusan sistem kelas dilakukan, kita bergeser ke KRIS, meski katanya ini bertahap ya, 2025 baru terlaksana begitu. Efeknya apa ke keuangan BPJS Kesehatan? Atau mungkin ada catatan? Iya, kan mesti harus jelas dulu bagaimana pembayarannya dan lain sebagainya. Tapi dulu juga pernah saya sampaikan di sini ya, kalau nggak salah tahun 2021 atau 2022, bahwa Presiden itu sudah menyampaikan jangan naik iuran di tahun 2024 gitu. Nah, kemudian baru disampaikan belakangan itu. Tapi sebetulnya awal sudah kami sampaikan bahwa apapun ya itu jangan sampai naik gitu. Apapun jangan sampai naik. Tapi kami tadi tahun 2024 ya. Kalau 2024. Cuman gini Pak, sederhananya kan sistem KRIS ini membatasi satu ruangan dengan kamar, misalnya 4 kamar tidur. Meski tadi kita ini sepakat semua bahwa untuk detailnya belum ada di tangan itu ya, Pak Ihsan dan juga Pak Handoyo tadi sampaikan begitu. Kalau misalnya kita berkaca ke yang 4 kamar tidur aja gitu ya, kalau iurannya tidak dinaikkan, kemudian apakah itu tidak menambah beban untuk BPJS Kesehatan?
Kalau BPJS itu tentu secara aktuaris ya nanti terbebani ya, tetapi bagaimanapun pihak manajemen kan ada berbagai macam mitigasi risiko. Ada first defense, mekanisme, ada second line of defense dan third line of defense segala macam. Tetapi kalau saya balik tanya sebetulnya tujuannya apa sih kok rame-rame untuk kelas-kelas standar? Karena di dunia ini saya belum pernah lihat ada sebuah negara diskusi tentang bed ya. Bednya berapa, dan kalau kami survei di BPJS itu belum pernah ditanyakan pasien, wah saya susah Pak, bednya berapa gitu. Yang dia tanyakan biasanya apakah dapat akses, apakah bisa dapat kelas rawat, atau bisa dirawat apa tidak, seperti itu. Obatnya ada enggak, dokternya ada enggak, seperti itu. Saya enggak tahu ini kenapa begitu ada kayak urgensi gitu yang harus yang segera gitu. Dulu udah kami sampaikan. Jadi yang lebih urgent itu kalau kita mau semua itu melayani yang hampir sama atau sama adalah clinical guidelines. Jadi bagaimana pedoman tata kelola klinis dari seorang dokter, tamatan UGM, UI, UNER, ataupun UNPAD atau yang lain. Nah itu relatif sama melayani pasien, itu yang lebih esensial. Jadi jangan sampai diskusi berdarah-darah tadi ya, saya lihat, tapi belum yang esensial. Yang esensial jadi nggak dibicarain, gimana? Ya. Oke, tapi memang dari Prof sendiri menganggap BPJS Kesehatan ini ya memang tidak ada keterdesakannya sama sekali ya? Yang jelas BPJS itu semakin baik. Sudah coba aja, memang belum semuanya baik ya, masih belum sempurna, belum ini, tapi kemajuannya dan ini sudah luar biasa, coba bisa ditanya, begitu. Oke baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Ihsan dulu kalau begitu. Pak Ihsan, saya nyambung dulu deh sebelum saya ngomongin soal investasi dan kawan-kawan yang disampaikan tadi Prof. Selama ini konsistensi ataupun komitmen rumah sakit melayani para peserta BPJS Kesehatan seperti apa? Karena saya buka-bukaan aja ya Pak, karena banyak juga pengaduan-pengaduan misalnya susah akses kamar tidur atau mungkin harus ngantri lama. 2022 sempat ada tweet yang ramai sekali diperbincangkan. Gimana jawaban Pak Ihsan? Ya, tentunya kami di rumah sakit terus berupaya meningkatkan mutu ya. Kita sebelum PKS ada kredensialing dengan BPJS. BPJS juga mengeluarkan mobile JKN. Ya. Kami juga jadi di rumah sakit dipaksa untuk memakai aplikasi itu. Artinya akses pasien untuk daftar ke rumah sakit itu bisa lebih mudah. Nah gitu ya, terus ada antrian online dan lain-lain. Itu upaya-upaya rumah sakit untuk meningkatkan akses pasien supaya lebih mudah berobat ke rumah sakit. Selama ini hubungan kami dengan IT BPJS bagus di situ gitu ya, bekerja sama dengan baik. Karena ini manfaatnya juga akan bagus, karena bagi kami juga kalau terlalu banyak pasien numpuk tentunya parkirnya akan numpuk di situ, penggunaan fasilitas juga akan numpuk di situ. Bagi kami juga kan nggak efisien, tapi mungkin kalau antriannya diatur bisa efisien, tentunya kami juga mengelolanya akan lebih bagus. Dan ini juga tentunya pasien juga akan lebih senang datang ke rumah. Perbaikan sistem berarti ya? Perbaikan sistem. Ya mungkin ya kita lebih fokusnya sekarang ke arah-arah situ tadi. Aksesnya lebih bagus, mutu layanannya bagus, dilayani dengan bagus gitu. Mungkin kelas standar belakangan aja. Oke, kelas standar belakangan aja. Baik, tapi karena kita ngomongin itu sekarang, saya nanya lagi satu lagi ke Pak Ihsan. Gini Pak, kalau misalnya kita harus implementasikan itu ya, si KRIS ini 2025, tadi menyambung segmen sebelumnya. Kira-kira jumlah investasi yang dibutuhkan rumah sakit swasta berapa sih untuk menjaga pendapatan rumah sakit tidak turun? Karena kan tadi juga disampaikan oleh Pak Timbul, hasil dari rapat kemarin dengan Komisi 9 ini menunjukkan ada tren penurunan pendapatan rumah sakit. Iya, tadi apa yang disampaikan Pak Timbul ya dari hasil Pak Menteri dari uji coba itu kan ada beberapa tempat tidur rumah sakit yang berkurang setelah ini ditetapkan. Nah bagi kami juga khawatir itu kan ada pengurangan seperti itu. Nah pengurangan tempat tidur tuh Mbak, kalau satu saja berkurang bagi kami itu kan akses pasien itu jadi terbatas juga gitu untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Artinya kalau bornya berkurang, pasiennya juga berkurang, tentunya pasien juga kesulitan aksesnya, rumah sakit juga tentunya pendapatannya juga akan berkurang. Oke baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, sejauh ini sebelum kita ngomongin KRIS,
dari catatan Anda bagaimana tentang pelayanan rumah sakit yang ada? Apakah sudah layak kalau misalnya kita ya itu tadi penggabungan kelas dan kawan-kawannya? Ya, jadi dari 10 tahun ini tahun ke-10 ya, kami mengadvokasi pasien-pasien JKN itu bisa dibilang relatif sangat kecil atau keluhan peserta untuk mengatakan saya di kelas 3, saya di kelas 2, di kelas enggak, itu tidak pernah bukan itu yang jadi concern ya. Yang sering terdengar itu kan akses kepada ruang perawatan, waiting list ya, atau lagi misalnya untuk operasi juga daftar tunggunya kalau memang kelas 3 penuh ya paling dinaikkan kelas 2. Nah, jadi memang persoalan pelayanan, akses dan pelayanan. Ya, walaupun memang sudah ada peningkatan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, tapi memang faktanya ada juga misalnya pasien disuruh beli obat sendiri. Pasien suruh pulang dalam kondisi belum layak pulang. Itu justru yang tadi dibilang Pak Iksan, Pak semuanya mengatakan pelayanan aja yang kita tingkatkan gitu. Mengenai kelas rawat inap standar, menurut saya tuh sekarang jujur aja, urgensinya tuh apa sih gitu ya. Kalau kita bicara tentang iuran, dengan adanya kelas rawat inap standar yang satu kelas tadi, maka iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3 mau nggak mau dijadiin satu. Nah, waktu itu DJSN pernah bilang 50-75%. Kalau 50-75%, anggaplah 60.000. Kelas 1 akan turun 150 ke 60. Kelas 2 akan turun dari 100 ke 60. Kelas 3 dari 35 ke 60. Pertanyaannya, persoalannya adalah pendapatan iuran yang tahun kemarin itu 144 triliun, saya yakin akan turun karena kelas 1, kelas 2 akan turun ke 60. Nah, yang menjadi persoalan lebih besar lagi adalah kelas 3 yang memang mayoritas di peserta mandiri itu akan mengalami kesulitan untuk mengakses ke 60.000. Sekarang saja dari kelas mandiri itu 16 jutaan itu sudah nonaktif. Kalau dia dinaikkan lagi iuran untuk kelas 3, akan terjadi peningkatan jumlah peserta kelas mandiri, kelas 3 khususnya, yang menunggak. Kalau dia menunggak kan artinya tidak dilayani JKN. Artinya semakin banyak masyarakat kita yang termarginalkan dari manfaat JKN yang menurut saya sudah sangat banyak memberikan manfaat kepada rakyat. Nah, ini kan persoalan terkait dengan iuran. Demikian juga misalnya peserta penerima upah yang 4% dari pengusahanya atau dari pemerintah bagi PNS, TNI, Polri, 1% dari pekerja. Sekarang misalnya upah minimum di Jakarta 5 juta, 4% dari pengusaha 51%, 5%, 5 kali 5, 250. Ya, nah artinya kan ini juga dia mengatakan, saya kan biasa kelas 1, sekarang kenapa jadi biasa kalau kelas 1 mungkin 2, 3 tempat tidur, sekarang kelas 4 tempat tidur. Nah, ini kan persoalan juga kebiasaan yang akhirnya menjadi persoalan dalam aspek pelayanan. Nah, berikutnya terkait dengan inasi bijis dan inasi bijis lah khususnya. Kan di Permenkes 3 memang sudah dinaikkan ya, tapi masih mengadopsi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau nanti kris ada lagi, dia kan akan dilebur lagi, tidak ada lagi inasi bijis kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia akan ada satu kelas. Nah, ini potensi nggak Pak Ing nanti ini akan merugikan rumah sakit atau tidak? Angkanya itu bisa lebih menerima bisa diterima oleh rumah sakit atau tidak gitu ya. Nah, ini kan persoalan. Nah, jadi ini menurut saya banyak persoalan ya. Apalagi tadi disebut katanya bor itu naik dari 10 sampel ya. Itu kan ada 2 yang turun. Rumah sakit tipe A-nya itu ada yang turun dan rumah sakit tipe B yang swasta turun. Itu baru 10 sampel. Belum kita bicara untuk yang lainnya. Nah, di penjelasannya Pak Menteri juga pada saat kemarin itu kriteria 1-9 memang diklaim dari 2.500 rumah sakit yang diminta untuk mengisi survei, itu kan 1-9 100%. Betul. 1-10 kriteria itu hanya 44% yang bisa. 1-12 hanya sekitar 13%. Jadi itu kan artinya masih banyak rumah sakit yang belum bisa juga untuk memenuhi. Sampai 2025 juga menurut saya belum tentu bisa. Pak Timbul sangat mengkritisi terkait dengan implementasi kris ini. Pak Timbul, saya ke Pak Handoyo. Kalau begitu Pak Handoyo, mendengarkan diskusi kita malam hari ini, semua concernnya harusnya peningkatan layanan kesehatan yang ditingkatkan, bukan soal standarisasi dan segala macam. Apakah nanti legislatif akan ada rapat lagi dengan Kemenkes dan menyampaikan pesan ini, Pak Handoyo?
Jadi perlu saya luruskan ya, bahwa ini bukan soal urgent tidak urgent, bukan. Tapi adalah amanah rakyat, bahwa kelas standar itu amanah rakyat, amanah undang-undang. Nah, dari semangat standar itulah bagaimana agar proses peningkatan standarisasi pelayanan itu justru yang paling penting. Yang disampaikan oleh Prof. Gufron tadi ya, bahwa bagaimana yang selama ini menjadi keluhan itu terus kita optimalkan dengan adanya kelas standar, nanti perawatannya juga standar, obatnya juga standar, mekanisme dokter juga standar. Memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti berimplikasi. Salah satunya adalah kekhawatiran, loh yang tadinya 6 tempat tidur menjadi 4. Implikasinya pasti kan selama ini ada beberapa keluhan bahwa ketika kita mau rumah sakit penuh, yang tadinya kelas kelas 3 ya, kemudian jadi 3-4 bed, itu kan pasti implikasinya ada kan. Meskipun di dalam hasil kemarin disampaikan tidak terlalu berimplikasi terhadap pada keterisian rumah sakit. Namun yang kedua, faktor yang berikutnya adalah juga masalah jangka panjang. Kita jangan berpikir jangka pendek, dalam ini memang kita harus terima pada Presiden bahwa sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran. Tetapi apapun, suka atau tidak juga, pasti ada implikasi terhadap BPJS sebagai operator di dalam SN ini gitu ya. Ketika nanti terjadi tidak ada kenaikan atau mekanismenya seperti apa, kalau terjadi kenaikan, terjadi adanya banyak mantan peserta BPJS kelas 3 yang tidak menjadi peserta BPJS kelas standar karena iuran naik. Nah, kita juga mendengar bahwa dalam rangka untuk mencari solusi pembiayaan, pemerintah juga akan menggandeng asuransi swasta. Tetapi kita kan belum mendengar secara utuh. Tentu masukan dari Pak Timbul, kemudian Pak Iing akan kita gunakan secara komprehensif, akan kita jadikan diskusi dengan DJSN ya selaku pihak yang paling bertanggung jawab untuk mendesain, kemudian meneliti terhadap mekanisme apa yang paling baik, apa yang paling aman. Jangan sampai ketika menyelesaikan masalah meningkatkan kualitas tapi memunculkan masalah berikutnya. Salah satunya adalah BPJS terjadi pendarahan pembiayaan sehingga peningkatan kualitas juga menurun. Ya, itu karena kan sudah ada juga kan permintaan Presiden nggak boleh naik apapun yang saya pesankan kepada Iing dan teman-teman, ayolah kita tingkatkan kualitas. Justru lebih baik kita berlomba-lomba peningkatan kualitas. Kalau soal kris apapun nanti kita terima saja, kan itu adalah perintah rakyat. Biarlah ICSN dan pemerintah untuk mendesain, kemudian ketika apapun yang terbaik pasti akan kita berikan kepada masyarakat. Intinya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, dan jadikanlah bahwa rakyat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam hal ini mendapatkan perawatan dan pembiayaan maupun pelayanan dari rumah sakit dalam hal ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Handoyo. Saya ke Prof. Ali kalau begitu. Prof. Ali, kalau didengarkan pernyataan dari Pak Handoyo kan ini sangat kalau saya lihat setuju lah gitu dengan implementasi ke sini didukung sama legislatif. Tapi begini Pak, untuk keuangan BPJS Kesehatan kan sebenarnya menunjukkan performa baik ya. Yang unaudited di tahun 2022 itu 144 triliun untuk iuran JKN yang tercatat begitu. Tapi mengingat tidak boleh ada kenaikan iuran tadi satu. Kedua, kalau misalnya kita implementasikan kris tadi dengan sistem yang ada, artinya kan bisa jadi bahwa beban BPJS Kesehatan nanti juga akan bertambah. Nah, apakah Anda melihat bahwa ini sinyal yang kurang baik untuk keuangan BPJS Kesehatan? Iya, tentu sekali lagi tergantung kepada bagaimana pembayaran. Tadi belum jelas ya, pembayarannya itu bagaimana dan berapa. Ya, gitu. belum. Tetapi sekali lagi, kalau seperti sekarang ini, tentu ini ada kelas 3, ada kelas 2, ada kelas 1. Nah, standarisasi kelas 3 itu seperti apa sih? Kelas 2 seperti apa? Kelas 1 seperti apa? Itu juga belum ada. Ada yang kelas 3, kamarnya segini, ada kelas 2, berbeda dengan yang lain, ada kelas 3 AC tapi ada yang tidak AC segala macam. Tapi intinya saya sepakat sekali tadi Pak Rahmat Handoyo untuk termasuk Pak Iing tadi dan juga Pak Timbul semuanya kami setuju untuk peningkatan mutu intinya. Ya, harus. Nah, peningkatan akses. Tetapi kalau kenyataannya sekarang saja sudah penuh ya. Saya baru dari rumah sakit di kota Surabaya kemarin ya, namanya Rumah Sakit Suwandi. Itu saya sampaikan, Anda sudah siap belum kris itu? Loh, kami menyiapkan Pak. Nah, sekarang ini kan full itu, full tadi antri. Terus, nah untuk siapkan kris gimana? Kami harus mengurangi bed 57. Terus saya tanya, lah nggak Anda kurangi saja sudah full kayak gini, kalau Anda kurangi gimana? Lah ya itu Pak, tapi karena nanti nggak dikontrak sama BPJS, katanya gitu kalau tidak implementasi tahun ini.
Nah, Anda harus jujur, kalau belum siap, bilang belum siap. Tapi kalau sudah siap, dan nanti bertahap. Tapi intinya, kalau aksesnya itu meningkat, kemudian mutunya bagus, itu jelas bagus ya. Nah, tetapi masalahnya dalam realitas tidak seperti itu. Nanti seperti yang sampaikan Pak Ing tadi, lah gimana yang sekarang bednya itu kemudian diperkecil, ya, pasti tempatnya semakin sedikit, semakin antri gitu. Meskipun BPJS sendiri sudah antisipasi sekarang dari rumah saja bisa antri, tidak seperti dulu gitu. Oke, tapi menjelang sebelum kita implementasikan KRIS, Pak, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri ada catatan-catatan tertentu karena kan dulu itu di tahun sebelumnya itu ya keuangan BPJS baik karena waktu itu pandemi juga gitu kan. Nah sekarang ini artinya kan sudah ada tugas-tugas barulah katakan begitu. Banyak tugasnya. Itu. Nah, apa solusi dari Anda? Lah, solusinya kalau saya boleh ini diselesaikan KRIS ini secara kesiapan yang matang setelah uji coba. Jadi diuji coba dulu, dan sekarang kan uji coba. Dilihat dulu, jangan ribuan rumah sakit, uji coba cuma 4 rumah sakit, gimana? Tidak mewakili gitu ya? Tidak mewakili. Ini lalu dari situ dilihat mana yang harus disempurnakan, mana yang kurang dan lain sebagainya. Tetapi mana yang lebih prioritas itu harus diutamakan ya, yaitu clinical guidelines-nya, standarisasinya, segala macam itu. Bukan tiba-tiba terus ngomong ini harus dikurangi, tetapi kita sepakat kalau kelasnya itu artinya kamarnya itu semakin baik ya semakin bagus. Cuman masalahnya ya rumah sakit siap apa enggak? Kan mesti harus invest ya. Banyak hal yang harus diperhatikan sebelum implementasikan KRIS ini ya. Kesiapan rumah sakit iya tentu saja, tetapi keuangan BPJS Kesehatan juga kami memberikan perhatian Pak. Karena ini ujung-ujungnya kalau misalnya BPJS terbebani, ya itu kan berkaitan langsung juga dengan iuran. Meski Presiden mengatakan jangan dinaikkan dulu 2024, tapi apa kabar dengan 2025? Begitu? Yang penting kita harus ini public-private partnership itu kita bekerja bersama. Benar, untuk baik. mengatasi itu. Baik, terima kasih Prof. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan telah bergabung di Business Talk pada malam hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Ing Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Terima kasih Pak, dan tentu saja Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih Pak Handoyo telah bergabung. Sama-sama. Ya, dan juga Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Terima kasih banyak telah bergabung pada malam hari ini. Kita masih akan kita akan tunggu nanti detail-detail dari implementasi KRIS, dan saudara jangan kemana-mana. Business Talk masih akan segera kembali. Segmen terakhir sudah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkontan. Mbak Titis, selamat malam. Kita sudah dengar tadi ramai dan bisa disimpulkan bahwa semua masih menunggu detailnya sebenarnya kayak apa. Tapi kemudian kalau kita lihat tadi kalau DPR mengatakan kan itu sesuai amanat gitu ya untuk meningkatkan kualitas. Tapi kemudian baik dari BPJS Kesehatan, BPJS Watch, lalu kemudian juga dari pihak rumah sakit swasta juga mengatakan bahwa ini kayaknya nggak ada urgensinya deh begitu. Kalau pandangan yang kita, kesimpulan apa yang bisa kita berikan? Sebetulnya menarik dari sepanjang diskusi tadi diskusi bahwa sebetulnya tadi satu urgensinya bahwa standar yang dimasuk lewat PP maupun undang-undang kan sebenarnya tidak detail. Tugasnya pemerintah yang harus mendetilkan. Standar yang mana? Apakah standar kelas 3-nya, kelas 2-nya, kelas 1-nya? Ini sebetulnya urgensinya di situ. Bahwa menjadikan standar kelas 1, 2, dan 3 tujuannya banyak sebetulnya. Ketika nanti standar, jadi tidak mengubah yang namanya profil atau bornya dari rumah sakit. Karena implikasi dari KRIS sendiri itu kan memang bednya akan menyusut. Terus yang kedua bahwa betul pemerintah sudah mengadakan survei, mengadakan uji coba baik itu Kementerian Kesehatan maupun DJSN. DJSN 4 rumah sakit dan Kementerian Kesehatan 10 rumah sakit untuk 2.000 lebih rumah sakit. Tentu saja keterwakilannya belum. Yang juga menjadi perhatian redaksi adalah apakah survei itu mensurvei layanan yang diterima yang dulunya kelas 1 harus turun ke kelas yang sama. Di situ tuh macam-macam. Kebayang nggak sih gitu? Kebayang nggak sih seorang kolonel harus disamakan kelasnya dengan kopral misalnya?
baik itu layanan semuanya, sementara yang kopral ini nggak mau. Istilah layanannya bagus, naik, karena kan yang sebenarnya tujuannya adalah mendongkrak layanan supaya lebih baik. Ya. Nah, ketika dia naik tapi yang namanya iuran tidak naik, maka bebannya nanti ke BPJS. Ya. Pembayaran ke sama. Bagaimana dengan yang si kolonel ini? Ibaratnya seperti itu, kolonel ini yang awalnya kelas 1, kemudian dikelaskan standar, menjadi yang kalau 4 rumah sakit itu kan standarnya kelas 2 rumah sakit. Kelas 2 itu kan 4 sampai 6. Nah, dari kelas 1 turun ke kelas ini, apakah tidak protes? Nah, survei itu harus menjawab. Baik. Uji coba itu harus menjawab, Kementerian Kesehatan harus bisa menjawab apakah survei itu sudah atau uji coba itu sudah melibatkan rumah sakit. Nah, itu tantangan. Baik. Dan kita punya waktu sampai 2025, jika memang diundur sampai awal tahun 2025, mana yang harus distandarkan? Urgensinya menjadikan standar 1, 2, dan 3, kemudian daya tampung. Yang namanya BPJS itu kan sebenarnya solusi untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau itu distandarkan, daya tampung tidak jadi masalah. Tapi kalau bednya dikurangi, maka antrean akan menjadi masalah dan ini akan bisa menimbulkan protes. Itu sebetulnya. Dan yang kedua, soal kesehatan keuangan BPJS, jika standarnya semua sama. Kita semua setuju layanan menjadi harus lebih baik. Tapi kita harus memikirkan bagaimana pebisnis, bagaimana BPJS, bagaimana anggaran untuk PBI ini harus dinaikkan sesuai dengan standar yang memang ditentukan oleh pemerintah. Nah, DJSN lah yang harus segera memutuskan standar yang mana yang harus dimaksud, itu sebetulnya. Ya, semua sebenarnya nunggu yang itu, Mbak Titis, nggak cuma media, tapi pelakunya juga demikian. Kita tunggu nanti keputusan bijaknya. Dan saudara, dengan demikian saya menutup di Stok malam hari ini. Saya masih Tarigan, sampai jumpa Selasa depan.